Toners, hari ini gue mau ngajak kalian ngeliat rumah dengan 4 carport, 2 fasad, tanpa DP, dan free biaya-biaya. Gue Tam Malington, biasa dipanggil Kotam. Welcome di Info Malington. Toners, hari ini ditemenin sama Theo Lingtown. Halo Teh. Dan kita lagi ada di Grand Wisata Bekasi, klaster Tanah Mas. Sebelumnya kita pernah nge-review juga rumah tipe 6x10, tipe yang lebih kecil. Dan sekarang kita mau nge-review tipe yang lebih besar nih. Show unitnya baru jadi 6x20. Tapi sebelum kita bahas mengenai rumahnya, gue mau kasih reminder sedikit juga ke teman-teman mengenai Grand Wisata Bekasi. Jadi Grand Wisata itu adalah sebuah kota mandiri, luasnya 2000-an hektar, developed by Sinarmas Land. Ini keren banget kawasannya, karena fasilitasnya itu komplit banget. Di sini aksesnya itu ada akses tol langsung dalam kawasan, kemudian dekat dengan stasiun LRT juga, dan nanti dari developernya itu dari Sinarmas akan menyediakan shuttle untuk menuju ke stasiunnya. Kemudian untuk fasilitas entertainment-nya juga keren di sini. Sebentar lagi akan jadi Mall Living World, lagi pembangunan, sebentar lagi operasional. Kemudian untuk fasilitas pendidikannya juga ada sekolah-sekolah keren di sini. Ada Al-Azhar, ada IPK, dan ada Notre Dame. Kemudian untuk kesehatan, fasilitas kesehatan ini yang biasanya pada nggak perhatiin, tapi ini sebenarnya penting banget. Di sini udah ada rumah sakit Hermina, dan sebentar lagi juga akan dibangun Eka Hospital. Nah, kayak yang gue bilang di awal tadi, rumah ini tuh punya 2 fasad, jadi ini kita lagi ada di fasad belakang sebetulnya. Nanti kita lihat juga fasad depannya. Kemudian untuk luas bangunan sendiri, ini ada di 108 meter persegi, dan luas tanahnya itu ada di 120 meter persegi, 6 kali 20. Nah, karena lebarnya 6, nanti sebenarnya ini jadi carport nih. Jadi ini adalah akses menuju ke dalam klasternya. Kalau yang fasad depan itu akses menuju ke jalan raya, nanti kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya di dalam klaster nih aksesnya nih. Jadi nanti ada 2 carport di sini, untuk 2 mobil. Otomatis kalau ini dijadikan carport, tamannya akan sedikit dikorbanin ya, jadi nggak ada taman di sini. Kemudian kita langsung masuk aja ke dalam. Oh ya, untuk tampak depannya ini konsepnya lebih ke arah minimalis modern gitu ya. Oke, ayo Teh, kita masuk Teh. Oke guys, jadi ini kita udah masuk ke dalam rumahnya, tapi ini kita masuknya dari akses yang belakang ya. Jadi kalau di belakang ini, di sini ada living room-nya, ada living area-nya di sini. Udah cukup spacious, yang pasti kalau teman-teman masukin sofa di sini, kemudian kalau TV-nya ini digantung di meja sini masih enaknya, masih proper banget untuk jadi living room. Kemudian di daerah sini Teh. Nah, di sini tuh untuk area kitchen sama dining area-nya, dining room-nya di sini. Dan ini sebenarnya kalau mejanya bisa lebih luas sedikit, lebih lebar sedikit, itu bisa dapat yang 6 seat ya. Tapi ini juga udah cukup enak, 4 seat di sini. Dan di sini adalah area untuk kitchen-nya nih, teman-teman. Oh iya, perbedaan yang paling mendasar, kalau tipe yang 6x10, tipe yang lebih kecilnya, itu ada program full furnish-nya. Tapi kalau untuk tipe yang 6x20 ini, memang dia dapatnya kosongan, alias unfurnished ya teman-teman ya. Nah, di sini salah satu highlight rumahnya, ada courtyard di samping dining room-nya, dining area-nya ini ya. Jadi dia di sampingnya kitchen sama dining area ini, ada satu taman, jadi tamannya itu di tengah nih. Ya karena yang belakang tadi itu kalau dijadiin carport otomatis kan itu akan korbanin area taman tuh. Nah, di sini dari developer menyediakan area courtyard, area taman itu di tengah. Jadi di sini kalau teman-teman nanam satu pohon, waktu itu gue pernah ada referensi di mana gitu ya. Kalau pohonnya itu keren banget di sini, ini akan jadi spot yang favorit nih teman-teman di sini. Dan di sini dikasih juga pintunya ini pintu lipat ya. Jadi kalau misalnya sore-sore atau pagi-pagi saat cuacanya itu masih adem, bisa dibuka juga supaya dapat sirkulasi udara yang enak banget. Dan otomatis karena pintu lipatan juga dari kaca begini, ini bisa mendapatkan cahaya alami di seluruh penjuru ruangan. Kita ke depan yuk, owners. Yuk, kita ke depan ya. Nah, dari depan itu ada area foyer sebenarnya, tapi di sini ada akses ke ini dulu ya. Ada satu kamar mandi di bawah, dan udah dapat shower juga. Jadi di bawah ini bisa mandi juga nih, owners. Jadi standarnya itu otomatis dapat itu adalah closet, wastafel, dan showernya. Nah, kita masuk ke depan. Ini ada area foyer di sini. Jadi di sini ada satu area foyer. Ini lumayan spacious juga, bisa dikasih sofa seperti ini juga nih kalau teman-teman mau. Kemudian di area sini, Lovin. Hai. Nah, di area sini ada satu multifunction room.
Jadi ini bisa buat ruang kerja kayak Vina nih lagi kerja juga di sini. Tapi bisa juga jadiin kamar nih kalau teman-teman mau jadiin kamar supaya nambah kapasitas kamarnya juga. Kita lihat fasad depannya yuk, yang tadi gue bilang di awal. Nah, sekarang kita lagi ada di area depan dari rumahnya. Ini fasad depan nih teman-teman. Nah, di sini juga dapat 2 carport, dan buat teman-teman yang biasanya cari rumah ada pagernya, di sini dapat pagernya. Karena area depan ini aksesnya itu langsung ke jalan raya nih. Nah, kalau yang di belakang tadi kan itu aksesnya ke arah klaster, ke dalam klaster. Jadi ini memang aksesnya itu langsung ke jalan rayanya. Otomatis teman-teman di sini juga kalau mau bikin usaha itu bisa toners ya. Nah, di sini dikasih pagar, kemudian muat untuk 2 mobil carportnya. Dan sudah dikasih kanopi juga nih, toners. Kemudian kita masuk ke dalam yuk, Nah, di area sebelah sini, jadi ada double akses juga sebetulnya. Ini adalah akses untuk ART. Jadi di sini ada kamar ART-nya nih, toners. Kemudian untuk akses menuju area utamanya itu bisa masuk ke lewat sini. Dan kalau yang akses utamanya otomatis sudah dapat smart door lock. Seperti rumah-rumah modern zaman sekarang semua pada umumnya itu udah dapat smart door lock, bisa bukanya pakai fingerprint, pakai pin atau pakai kartu, bisa juga pakai kunci manual. Kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Oke, toner. Sekarang kita masuk ke area lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur plus 2 kamar mandi. Kita masuk ke area kamar tidur dulu ya, toners ya. Ini area kamar tidur anak laki-laki nih ceritanya nih, karena dikasih warnanya biru gitu ya, toners. Dan untuk sizingnya juga ini udah cukup spacious, udah cukup enak area ini. Kemudian kita masuk ke kamar yang sebelahnya. Kalau yang ini ceritanya kamar untuk anak perempuan nih, toners. Nah, salah satu kelebihan atau keunggulan dari rumah ini juga pembagian atau fungsi ruangannya itu cukup fleksibel. Dikasihnya untuk dinding pembatas antara kamar 1 dan kamar 2, kamar anaknya itu dikasih partisi seperti ini, toners. Jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan aja, kalau dibutuhkan 1 kamar yang lebih besar, itu kita bisa diplongin aja kamar ini. Tapi kalau memang butuh kamar yang lebih banyak, ini bisa dipasang seperti di show unit ini. Nah, toners, sebelum kita masuk ke kamar utamanya, master bedroomnya, di sini juga ada area-area yang cukup estetik ya, di sini dan di lorong sini ya. Ini ada jendela atau bukaan-bukaan ke arah yang menjadikan area void, ke arah bawah, area taman, area courtyard-nya. Dan ini cakep banget ya tonersnya, jadi kalau misalnya pagi-pagi baru bangun tidur, itu kita bisa langsung dapat sinar matahari pagi di sini, plus bisa dapat udara pagi juga di sini, yang lebih fresh. Oke, sekarang kita lihat ke master bedroom-nya. Nah, master bedroom-nya, toners, otomatis karena ini master bedroom, size-nya juga ukurannya juga lebih spacious, lebih besar di sini. Dan yang gue suka dari kamar ini, semuanya, hampir semuanya itu dapat bukaan yang bisa dapetin natural lighting-nya nih, toners. Sekaligus buat sirkulasi udara juga yang lebih enak. Di area sini, itu ke arah yang belakang, yang ke arah cluster. Kemudian yang area samping sebelah sana, di sini nih, toners. Di sini juga dapat bukaan atau jendela-jendela. Ya, ini itu bukaannya itu menuju ke arah void yang di courtyard yang di bawah nih, toners. Kemudian ini juga ada satu referensi yang cukup menarik juga. Kalau untuk backdrop ini kan teman-teman bisa bikin macam-macam lah jenisnya ya. Tapi ini juga lumayan menarik. Ini sebenarnya pintu untuk kamar mandi dalam nih. Jadi kamar ini punya kamar mandi dalam. Dan ini sebagai referensi bisa dibuat seamless juga seperti ini, cermin. Jadi enak juga di sini. Nah, ini dia untuk master bathroom-nya. Udah cukup spacious. Oke, toner, sekarang kita bahas mengenai promonya. Jadi untuk Tanamas 6x20 ini, di Grand Wisata ini, ada 2 promo yang lagi keren banget. Yang pertama itu ada promo tanpa DP.
Jadi di sini buat owners yang tertarik untuk beli rumah ini cukup menyiapkan booking fee atau tanda jadi sebesar 25 juta rupiah aja. Setelah itu kita akan langsung proses KPR-nya dan apabila di-approve itu akan langsung masuk ke cicilan KPR-nya. Jadi owners bener-bener nggak usah nyiapin down payment dalam jumlah yang besar karena owners hanya perlu mengeluarkan 25 juta aja di awal. Dan untuk KPR sendiri, karena Sinarmas ini sudah merupakan developer nasional atau developer top tier lah ya, jadi rekanan banknya itu udah banyak banget dan banyak yang bisa kasih program instant approval nih buat teman-teman semua yang tertarik untuk menggunakan cara bayar untuk beli rumah ini. Jadi untuk tingkat approvalnya itu dijamin juga hampir pasti approve ya, hampir pasti goal selama BI checking atau SLIC checkingnya teman-teman itu clear semua. Nah, kemudian promo yang kedua itu adalah subsidi biaya akad maksimal 3%. Jadi biasanya kalau biaya akad itu kan kisarannya sekitar 3-5% nih dari plafon kreditnya. Kalau owners usianya masih muda, kemudian ambil tenor juga nggak terlalu yang panjang-panjang, itu biasanya biaya akadnya itu bahkan nggak sampai 3%. Jadi owners itu punya kesempatan bahkan nggak usah keluar uang apa-apa lagi untuk biaya akadnya nih owners. Gitu. Nah, gue juga mau ngingetin juga buat owners yang tertarik untuk yang full furnish, jadi untuk tipe 6x10 di Tanah Mas ini, bisa dilihat juga di sini ya linknya, owners ya. Di situ full furnish, kemudian cicilan itu start dari 6 jutaan aja. Kalau rumah ini itu start cicilannya dari sekitar 11 jutaan, karena tanahnya juga 2 kali lebih besar. Kalau yang full furnish yang 6x10, tanahnya 60, kalau di sini tanahnya 120. Gitu, owners. Jadi, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di linkton.co.id, ada linkton.besti juga, linkton.prestige, dan macam-macam. Kemudian, jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini, di like juga, dan di komen di video ini di bawahnya. Oke, sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya. Bye!